Baik, Assalamualaikum, Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Sandra. Baik, gimana nih kabar Ibu hari ini? Kalau kondisi fisik sih sehat ya Bu, cuman ya agak mumet dikit di Bu kepala saya. Ya, Bu Widya, belakangan ini saya perhatikan memang Bu Widya kurang bersemangat di sekolah. Kira Itulah Bu. Nampak ya Bu ya, terlihat ya, sekali ya. biasanya kan Bu Widya orangnya ceria dan Iya. apa namanya sering eh, bersama-sama kami. Sekarang agak sering menyendiri sekarang Bu. Banyak pikiran sepertinya. Iya ini Bu, ya ampun. Nampak Oh iya. sekali ya saya seminggu terakhir ini banyak Iya, pikirannya. agak kelihatan Ibu kurang semangat seperti Betul biasanya. betul betul. Berarti ya alhamdulillah sehat ya Bu. Sehat, alhamdulillah fisiknya, tapi ya pikirannya agak terganggu ini Bu. Iya, baik. Eh ini ada apa nih kira-kira Ibu menemui saya pada hari ini? Ini Bu, mau ngajak Bu Sandra ngobrol-ngobrol dikit biar mengurai permasalahan yang ada di kepala saya itu loh, Bu. Baik, saya merasa sangat senang sekali Bu Widya bisa berbicara, bisa saling sharing dengan saya. Semoga Saya pertemuan kita kali ini bisa mengurangi sedikit beban pikiran Bu iya, Widya. harapannya kayak gitu, Bu. Senang juga Bu Sandra mau meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya, Bu. Terima kasih Iya, sebelumnya, Bu. iya sama-sama Bu Widya. Uh, Boleh Ibu ceritakan kira-kira apa sih yang membuat Ibu tidak semangat seperti biasanya? Gini Bu, seminggu terakhir ini, saya lihat anak-anak di otomotif satu itu semakin bertingkah aja, Bu. Jadi bikin saya malas ngajar di lokal mereka itu. Berarti permasalahan yang terjadi adalah siswa banyak yang bertingkah ya saat saat Iya, Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. heeh, betul Kira-kira sekali, Bu. baik, sudah berapa lama kejadian ini terjadi, Bu? Udah kalau yang parahnya udah yang ini, 2 kali pertemuan terakhir, kalau sebelum-sebelumnya masih bisalah saya kondisikan. Yang Oh, 2 pertemuan terakhir ini memang susah sekali mereka. Ta oh, seperti itu ya. iya. Kira-kira yang seperti apa sih tingkah laku yang sekiranya membuat Ibu menjadi kurang bersemangat di dalam PBM? Sikap-sikap mereka yang mereka tunjukkan seperti apa kira-kira, Bu? Sikap-sikap yang mereka tunjukkan ya, Bu, yang terlihat sama saya ya? Iya. Iya, ada yang banyak yang nggak fokus sama pembelajaran saya di depan kelas, kemudian ada yang ribut sendiri di belakang, ada yang gangguin kawan-kawannya, yang lari sana lari sini, jalan sana jalan sini. Udah dibilangin berkali-kali masih juga melaksanakan apa yang mereka mau tanpa mengindahkan apa yang saya sampaikan. Wah, berarti sudah luar biasa sekali ya perilaku siswa di dalam kelas. Aduh luar biasa, Bu. Wajar, iya. Wajar Ibu menjadi pusing di dalam kelas dan kurang bersemangat Itulah Bu ya. Sandra, saya sudah Nah, semangat, untuk masuk ke kelas mereka, menyampaikan pembelajaran, nyampenya di dalam kelas perlakuan mereka kayak gitu kan. Jadinya hmm, ya loyo lagi semangat tadi. berarti awalnya semangat ya, Bu. Iya. Baik. Nah, melihat keadaan yang seperti itu, harapan Ibu terhadap siswa itu seperti apa? Ibu inginnya siswa yang seperti apa saat Ibu melaksanakan pembelajaran hari itu? Saya maunya mereka tuh bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian mereka menerima pembelajaran saya dengan menyenangkan. Terus mereka memahami apa yang saya sampaikan, itu, Bu. Baik, berarti Ibu pasti ingin yang terbaik untuk mereka ya. Nah, Betul.
pertanyaan saya, sebelum, Ibu masuk kelas, apa yang Ibu persiapkan sebelumnya di dalam kelas tersebut? Sebelum masuk kelas, saya mempersiapkan, Apa-apa saja yang Ibu persiapkan? iya, saya siapkan, LKPD untuk mereka kerjakan berkelompok karena kita tahu ya kurikulum Merdeka kan mengharapkan, murid itu bisa berkolaborasi. Salah satu salah satu cara untuk meningkatkan kolaborasi mereka kan belajar secara berkelompok ya, Bu, ya. Iya. Jadi, saya siapkan LKPD, untuk mereka, bekerja dalam kelompok. Dulu kemarin, 3 minggu sebelumnya itu terlaksana dengan baik, Ibu. Kok sekarang mereka malah banyak yang ngobrol, yang pokoknya yang tugasnya itu nggak diselesaikan. Oh, baik. Baik, Bu, berarti sebelumnya memang, adem ayam aja dan, pembelajaran yang dilakukan cukup kondusif. Cuma, 3 minggu setelahnya, pembelajaran mulai tidak kondusif lagi. Iya, Nah, benar, Bu. untuk menghadapi siswa yang seperti itu, agar sesuai harapan Ibu, biasanya apa yang Ibu lakukan? Biasanya, kalau di materi sebelumnya, saya menyiapkan video pembelajaran, Bu. Jadi mereka, nanti saya bawa ke kelas videonya, saya tampilkan pakai infocus, jadi mereka bisa melihat videonya, kemudian baru mereka bekerja dalam kelompok. Tapi yang kemarin ini karena materinya udah ganti, saya memang belum menemukan video pembelajaran yang cocok untuk materi ini, Bu. Baik Bu Widya, berarti memang ada perbedaan ya dengan, metode Ibu pembelajaran, yang, sebelum ini dengan yang terjadi, minggu kemarin. Berarti ada sedikit perbedaan, yang sebelumnya Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran agar siswa lebih menarik dalam belajar, yang sekarang belum mendapatkan itu dan, Iya, eee benar. Ibu melihatnya bagaimana pengaruh dalam, apa namanya, persiapan Ibu? Ada ndak pengaruhnya Ibu menyiapkan video pembelajaran dengan tidak menyiapkan video pembelajaran? Sepertinya ada ini, Bu, pengaruhnya. Nampaknya ada yang saya lihat. Seperti apa pengaruhnya Ibu? Ya, kalau dulu itu materi sebelumnya, dengan adanya video pembelajaran, mereka lebih, lebih variatif kan pembelajarannya. Jadi, fokus mereka tuh nggak pecah ke HP-nya. Kalau sekarang karena yang saya sediakan cuma modul yang sudah dicetak, eee, jadi mereka tuh kayak gimana ya, kayak bosan gitu loh, Bu. Makanya mereka mulai cari kegiatan lain yang lebih menyenangkan menurut mereka. Sepertinya kayak gitu yang saya lihat. Baik, berarti Ibu melihat di sini, dengan pemberian video pembelajaran siswa justru lebih menarik dalam, apa namanya, dalam proses PBM-nya. Nah, Ibu, selain dengan menerapkan video pembelajaran, sekiranya apa yang kira-kira Bu Widya bisa lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut? Mmm, Gimana ya, kalau saya bikin, eee, kuis, dengan permainan kayak menantang juga untuk mereka, Bu. Karena siswa cowok-cowok nih biasanya suka game ya, Bu, ya? Oh iya ya, luar biasa Heeh, sekali ya ide dari Ibu. iya, kayaknya Saya iya. merasa terinspirasi juga untuk melaksanakan itu di kelas nanti. Berarti ada semacam kuis ya Bu, untuk menarik Iya, perhatian siswa? heeh, kuisnya bisa kita pakai, pakai Kahoot bisa, pakai Quizizz kayaknya juga menarik bagi mereka untuk mengembalikan fokusnya ke kita gitu loh, Bu. Kayaknya Iya, sih. iya. Menurut saya pun seperti itu Ibu, karena, kita lihat pada era zaman sekarang ya,
kita tidak luput dari teknologi dan siswa pun sudah terbiasa dengan teknologi seperti itu ya Bu. Iya Nah, betul Bu. berarti sudah dua hal yang kita dapat hari Iya. ini dengan menerapkan video Benar. pembelajaran dan memberikan kuis agar siswa lebih menarik di kelas. Nah, selain itu sekiranya apa sih yang membuat siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Selain itu, ini saya juga lagi belajar buat itu Bu, media pembelajaran interaktif. Kan ya bisa langsung mereka terlibat dalam media pembelajarannya. Iya. Tapi belum rampung sih Bu, masih di otak-atik ini, saya usahakanlah Ya, itu bisa juga selesai. sudah luar biasa sekali, Bu. Berarti Ibu sudah memiliki inisiatif untuk mempersiapkan pembelajaran interaktif, kuis, dan sebagainya. Nah, luar biasa sekali ya, Bu. Banyak hal yang ingin Ibu perbaiki di sini dari segi metode pembelajarannya agar siswa lebih tertarik dalam PBM dan suasana di dalam kelas juga lebih kondusif lagi. Nah, Ibu, dalam hal ini, sepertinya adakah Ibu perlu dukungan atau siapa saja yang Ibu perlukan untuk mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Iya, ada Bu, saya kan infokusnya di sekolah itu cuma ada 3, kadang kami rebutan makenya. Kayaknya saya nanti, akan koordinasi sama kepala sekolah biar, apa ya, ngasih jam-jam tertentulah untuk guru-guru bisa menggunakan, infokus ini secara bergantian dengan waktu yang jelas. Kemudian untuk, menyelesaikan media pembelajaran interaktif saya yang masih terbengkalai itu, saya kayaknya butuh bantuan teman saya, Pak Dodi, untuk, membantu saya. Kebetulan dia kan guru informatika, pasti lebih paham itu dari saya kan, kayaknya itu, Bu. Baik, berarti selain persiapan yang Ibu lakukan, juga Ibu perlu dukungan dari berbagai pihak di sekolah, seperti guru-guru lain untuk mempersiapkan, untuk membantu Ibu dalam mewujudkan tujuan Ibu tersebut. Nah, luar biasa sekali, ada juga koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, Bu Widya, selain dukungan dan ada pihak lain yang mendukung Ibu, sekiranya ada hal lain yang sekiranya bisa membuat Ibu lebih semangat lagi ke sekolah? Kayaknya membangun semangat diri dululah, Bu. Saya buang jauh-jauh rasa malasnya, kemudian, selesaikan segera MPI saya tadi, supaya bisa langsung digunakan, dan kemudian membangun semangat murid-murid saya untuk fokus lagi belajar, kayaknya itulah, Bu. Nah, untuk membangun semangat belajar siswa, kira-kira apa sih selain dari video pembelajaran yang Ibu lakukan dan kuis-kuis yang Ibu lakukan untuk membentuk emosi siswa menjadi lebih baik lagi, lebih terkontrol lagi, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan dalam hal ini? Kayaknya di awal saya ngajak mereka rileks dulu lah ya, Bu, ya. Kemudian, saya harus tahu dululah emosi mereka hari ini itu seperti apa. Kemudian ngajak mereka memahami emosi mereka masing-masing, kemudian, buat kesepakatan kelas kayaknya, Bu. Biar iya, kesepakatan kelas, yang bisa disepakati bersama, supaya nggak ada lagi yang, lari sana lari sini, main sana main sini dalam jam pembelajaran. Kayaknya gitu, Bu. Baik, bagus sekali. Kesepakatan kelas mungkin penting ya sebelum kita mulai PBM. Benar. Iya. Berarti Benar. kalau misalnya terjadi lagi seperti siswa meribut dan segala macam, artinya mereka melanggar kesepakatan kelas tersebut ya, Bu. Nah, Ibu,
Halo Bu Sandra, suaranya nggak kedengaran. Halo Bu. Ah, Sudah, Bu? ya udah terdengar. Baik, Bu. Berarti selain untuk menjaga emosi siswa agar lebih terkontrol, pertama Ibu juga akan melaksanakan kesepakatan kelas dan membuat siswa rileks sebelum kita mulai PBM ya, Bu. Iya, betul Bu. Berarti ada poin penting lagi yang dapat kita peroleh dari coaching kita kali ini. Iya, Baik, benar. Ibu. Nah, luar biasa sekali rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya. Nah, sekiranya kapan akan Ibu lakukan kegiatan tersebut? Kalau untuk MPI ini ya saya jam terakhir kosong, Pak Dodi juga kosong. Saya bisa nemuin Pak Dodi langsung menyelesaikan MPI saya. Jadi, pertemuan besok saya bisa langsung gunakan. Kemudian, untuk koordinasi dengan kepala sekolah, nanti bisa langsung, sekalian sama nemuin Pak Dodi. Jadi, dalam minggu ini akan saya laksanakan, Bu. Luar biasa sekali ya, dalam minggu depan sudah mulai dirancang ya apa-apa saja Iya. yang akan dilakukan. Berarti banyak hal yang positif yang bisa kita dapatkan sama-sama ya saling belajar dalam coaching ini Iya, untuk dalam menghadapi siswa itu ya Bu ya. betul, Bu. Ini Nah, udah semangat lagi saya ini, Bu. ya saya pun juga tertular nih semangat untuk membuat Iya, Bu. video pembelajaran seperti buku, kuis dan Mhm. lainnya gitu ya Bu. Nah, baik Bu, baik dari hasil coaching yang telah kita lakukan tersebut, uh, boleh kita simpulkan ya Bu, pengetahuan apa saja yang baru Bu Widya dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini? Uh, dari perbincangan kita kali ini, dari coaching yang udah Ibu Sandra lakukan sama saya yang awalnya sakit kepala nengok tingkah siswa saya yang memang super sekali 2 kali ini, berangsur-angsur, mulai menemukan solusi. Saya kemarin-kemarin nggak nyadar itu Bu, pengaruh besar dari video pembelajaran yang udah saya gunakan pada pembelajaran sebelumnya ternyata berpengaruh sekali, pembelajaran murid saya di kelas. Kemudian untuk, memvariasikan pembelajaran yang akan saya laksanakan, saya akan buat, MPI, media pembelajaran interaktif dan melaksanakan kuis dengan permainan seperti menggunakan Quizizz atau Kahoot. Nah, Senang sekali, Bu. selain itu apa kesimpulannya Ibu? Kesimpulannya lagi saya akan koordinasi dengan kepala sekolah sama teman saya, rekan sejawat saya yang lebih paham mengenai media pembelajaran, untuk, menyelesaikan pembelajaran. Kemudian saya satu lagi yang paling penting, sebelum masuk kelas itu saya harus tahu dulu kondisi siswa saya, kondisi murid saya itu seperti apa kalau, ya seharusnya ya kali dulu dengan mereka sepakati, hanya Bu Sandra. Oh, baik Bu Widya, sepertinya suaranya kurang jelas Ibu. Ya.
Iya, Bu. Dari kesimpulan tadi lagi ya, Bu, ya? Iya. Sepertinya Eee sebelumnya sudah dijelaskan ya, Bu, kesimpulannya, sudah cukup baik Iya. ya, Bu. Nah, kita perlu membahas bagaimana sih perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini, Bu? Saya rasanya lega sekali, Bu. Kemarin-kemarin kayak, apa ya, ngurai benang kusut sendiri gitu dari kepala ini. Alhamdulillah setelah ngobrol sama Ibu, satu persatu simpulnya itu udah kebuka, udah plong rasanya, udah tahulah apa yang mau saya laksanakan besok di depan kelas. Makasih ya, Bu Sandra ya. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga merasa bersyukur sekali bisa sharing dengan Ibu, bisa coaching dengan Ibu, dan kita sama-sama memetik pelajaran ya, Bu, Iya dalam hal benar, ini Bu. sebagai guru ya. Iya, Nah, betul sekali, Bu Sandra. kira-kira Ibu, apakah masih ada enggak hal-hal yang sekiranya mengganjal di hati Ibu? Ada hal yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Untuk saat ini udah nggak ada lagi yang mengganjal itu, Bu, udah plong banget lah rasanya, selesai. Berarti Ibu setelah ini juga sudah kembali seperti sedia kala ya, Bu, menjadi orang yang Insyaallah. yang bersemangat di sekolah. Insyaallah, Bu Sandra, insyaallah. Halo? Halo? Sandra? Halo, Bu Sandra? Iya, Bu. Oke. Mohon maaf sinyalnya agak Iya, bermasalah di sini. benar. Baik, mungkin apakah waktu kita untuk pembicaraan ini sudah cukup 15 menit, Ibu? Sepertinya cukup, udah sudah 15. Sudah. Berarti luar biasa sekali ya, Bu, dalam waktu 15 menit kita bisa memecahkan permasalahan Ibu yang sebelumnya mumet, kurang bersemangat di sekolah, dan dengan perilaku siswa yang seperti itu, akhirnya kita memperoleh berbagai solusi yang bisa kita terapkan dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan Bu Widya, Alhamdulillah. mudah-mudahan pembicaraan kita pada hari ini sudah Ibu Widya sudah menemukan komitmen yang tepat yang akan diterapkan nantinya. Dan saya merasa sangat senang sekali bisa membantu Bu Widya dalam hal ini. Oke, terima kasih, Bu. Saya juga bahagia banget, senang banget bisa ngobrol, bisa diurai masalahnya dengan bantuan Ibu Sandra. Itu juga karena Bu Widya merupakan guru yang hebat, Bu. Sudah sebenarnya Bu Widya ini punya potensi yang sangat bagus sekali terhadap siswa, senang berefleksi sepertinya. Mudah-mudahan tetap bisa berefleksi terus, Bu Sandra. Karena sebagai guru kita juga harus refleksi secara rutin ya, Bu, sekiranya apa yang jadi kekurangan kita. Saya pun juga seperti itu, Bu. Kalau bisa kegiatan-kegiatan yang seperti ini sering kita lakukan ya, Bu. Iya, Nanti benar, Bu Sandra. suatu saat saya juga yang menjadi coach untuk Ibu. Oke, siap. Baik. Sepertinya kita langsung apa, Bu? Diakhiri dulu. Ditunggu dulu ya, Bu ya. Iya, ditunggu. Bu Widya di sekolahnya berapa kelas, Ibu? Memegang kelasnya? Megang kelas ada 2. Oh, 2 kelas ya, Bu?